Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila. Saya dari unit Bimba Candraloka, yaitu salah satu peserta dalam program kebimbaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video 2. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Dasar hukum merupakan ketentuan yang secara jelas dapat dimengerti maksud dan tujuannya sebagai pendukung sebuah tindakan hukum atau norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum. Sedangkan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba, dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini akan melahirkan metode Bimba. Dasar hukum metode Bimba ada 2, yaitu hak anak dan teori dalam psikologi pendidikan. Hak anak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak PBB terdapat 10 hak anak. Salah satu hak anak yang sejalan dengan Bimba AIUEO adalah hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga sejalan dengan tujuan nilai dasar Bimba ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Selain ayat kedua, di dalam 7 nilai dasar ayat kelima juga tercantum bahwa bimbingan minat belajar anak, Bimba, merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi pembelajar, maka harus menumbuhkan minat belajar. Dan cara yang digunakan adalah dengan bimbingan. Bimbingan yang seperti apa? Yaitu bimbingan dengan proses belajar yang menyenangkan bagi anak. Ketika orang dewasa tidak paham dan tidak menerapkan paradigma Bimba, maka hak anak tidak akan terpenuhi dan dampaknya orang dewasa akan merampas hak anak. Yang kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Teori belajar dalam psikologi pendidikan ini diadopsi dari teori behavioristik yang digagas oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1930, yaitu SR Bond Theory. Hukum-hukum belajar yang ditemukan ada 3, yaitu the law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness. Ketiga hukum ini saling berkaitan satu sama lain dalam menumbuhkan minat kuadrat. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar adalah kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Bermain apa? Bermain di Bimba AIUEO, yaitu merupakan permainan yang konstruktif dan edukatif. Bermain di Bimba AIUEO menggunakan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba AIUEO. Adapun kegiatan bermain sambil belajar adalah pastikan suasana belajar aman dan nyaman bagi anak. Lalu, anak bermain hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan minat belajar atau fun learning umum. Lalu anak bermain hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan minat baca atau fun learning Bimba. Dan jangan lupa melakukan evaluasi tujuan utama, apakah anak sudah senang bermain sambil belajar selama proses membimbakan berlangsung atau belum. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba memiliki 3 metode utama dan 1 metode penunjang. Ketiga metode utama tersebut adalah, yang pertama adalah fun learning, yang kedua adalah small step system, dan yang ketiga adalah individual system. Sedangkan metode penunjang adalah variation skill.
Pengertian daripada fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Tidak boleh sedikit pun anak merasa terpaksa. Motivator harus memberikan pengalaman positif bahwa belajar itu menyenangkan, sehingga anak senang, tertarik, dan bersemangat untuk belajar. Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Motivator harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Contohnya, anak belum mau duduk tenang. Apa yang harus kita lakukan? Cari tahu dulu apa kesukaan anak tersebut. Kemudian, ajak anak melakukan kegiatan yang dia sukai agar dia tertarik. Buat anak tertarik terlebih dahulu, berikan reward agar anak semakin bersemangat. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Anak berperan sebagai subjek belajar. Artinya, anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora, serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Sedangkan pengertian dari variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi. Yang pertama, kemampuan afektif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, mendongeng, dan bercerita. Yang kedua yaitu kemampuan kognitif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, serta kegiatan membaca dan berhitung. Yang ketiga adalah kemampuan psikomotorik, yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Psikotorik dibagi menjadi dua. Pertama adalah motorik kasar, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki, seperti menangkap, melempar, dan menari. Yang kedua adalah motorik halus, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan, seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Bimba A, I, U, E, O menggunakan kemampuan motorik halus dalam proses belajar. Sedangkan pertanyaan yang keempat adalah bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Hubungan antara fun learning dengan bahagia adalah tujuan dan alasan dari adanya fun learning itu sendiri. Tujuan dari adanya metode fun learning adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang, agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang belajar. Lalu siapa yang harus menerapkan metode fun learning tersebut? Nah, yang harus menciptakan metode fun learning adalah motivator yang bertanggung jawab penuh menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di Bimba A, I, U, E, O dengan cara mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan bermain bahasa Bimba. Lalu, motivator melakukan evaluasi afeksi setiap saat. Pastikan semua anak yang dibimbing senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A, I, U, E, O. Cukup sekian jawaban dari tugas video 2 dalam program kebimbaan. Saya Intan Nabila, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.